Jadi, kami akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana caranya membuat aplikasi turunan pada GeoGebra seperti ini. Yang pertama, kita perlu membuka lembar GeoGebra Classic yang baru dan menentukan fungsi awal. Misalnya di sini fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3. Kemudian kita akan mencari turunan pertama dengan rumus f aksen x. Lalu, fungsi turunan pertama akan muncul secara otomatis. Kemudian kita akan mencari turunan kedua dengan rumus f double aksen x. Kemudian kita akan mencari titik singgung pada fungsi awal dengan cara mengklik poin dan klik fungsi awal. Lalu muncul titik A, yaitu titik singgung. Kemudian kita akan membuat slider untuk menggerakkan titik singgungnya dengan interval minimal min 10 dan interval maksimalnya 10. Kemudian di sini titik singgungnya masih belum bisa kita gerakkan, sehingga masih perlu kita setting dengan cara klik titik A dan klik setting. Lalu pada kolom definition kita ganti menjadi A, FA. A di sini menyesuaikan dengan nama yang ada pada slider. Nah, saat ini titik singgungnya sudah bisa kita gerakkan. Nah, sekarang kita akan membuat garis singgungnya dengan cara mengklik tangan, klik titik A, dan mengklik grafik fungsi awal. Nah, garis singgungnya akan mengikuti titik singgung. Setelah itu, kita akan menggunakan slope untuk membuat gradian garis singgung dengan cara mengklik garis singgungnya. Gradian di sini juga akan mengikuti titik singgung ketika titik singgung digerakkan. Kemudian kita akan mencari interval fungsi naik dan turun dengan menggunakan fungsi turunan pertama. Rumusnya yaitu f aksen x lebih besar dari 0 sebagai interval fungsi naik, dan juga f aksen x lebih kecil dari 0 sebagai interval fungsi turun. Lalu kita akan mematikan interval ini agar memudahkan kita mencari elemen lainnya. Kemudian kita akan mencari interval cekung ke atas dan juga cekung ke bawah dengan fungsi turunan kedua. Rumusnya yaitu f double aksen x lebih besar dari 0 sebagai interval cekung ke atas, dan juga f double aksen x lebih kecil dari 0 sebagai interval cekung ke bawah. Nah, ini adalah kedua interval kecekungannya. Kemudian kita akan mencari titik stasioner dari fungsi awalnya, yaitu dengan klik ekstremum dan klik fungsi awal, sehingga muncul titik B dan C, yang dimana titik B dan C merupakan titik stasioner dari fungsi awal. Kemudian yang terakhir kita akan mencari titik belok dengan mengklik intersect, lalu mengklik fungsi turunan kedua dengan sumbu X, sehingga muncul titik D. Kemudian kita akan perpendicular titik D dengan sumbu X, sehingga muncul sebuah garis, yang dimana garis ini akan kita intersect lagi dengan fungsi awal, sehingga muncul titik E, di mana titik E merupakan titik belok dari fungsi awal. Kemudian, kita akan menamai fungsi awal dengan menggunakan input box, agar lebih mudah untuk dilihat. Jadi, pada kolom caption, kita akan tulis misalnya fungsi awal. Dan pada link object, kita akan meletakkan rumus fungsi X. Lalu klik OK sehingga muncul input box fungsi awal. Kemudian, kita akan menggunakan checkbox untuk menghilangkan dan memunculkan elemen yang kita mau. Misalnya, fungsi turunan pertama. Lalu, objek yang kita kaitkan di sini akan kita sesuaikan dengan apa yang ada di sini. Misalnya, fungsi turunan pertama disimbolkan dengan f aksen. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita bisa menghilangkan dan memunculkan kembali elemen yang kita mau. Lalu,
Lakukan semua hal yang sama dengan elemen ini sehingga elemen memiliki checkbox-nya masing-masing seperti ini. Kemudian kita akan memberikan nama pada setiap elemen. Bagaimana caranya? Adalah dengan teks. Nah, jadi kita klik teks, lalu pada teks kita akan tulis misalnya fungsi turunan pertama. Lalu kita klik OK. Kemudian tulisannya ini bisa kita setting. Nah, kita bisa membold tulisannya lalu menambahkan warna pada background tulisan seperti ini. Kemudian untuk isinya kita klik lagi, lalu kita tulis F aksen X sama dengan, lalu kita akan mencari fungsi simbolnya. Misalnya F aksen X itu lambangnya adalah F-1. Nah, lalu kita klik OK, lalu dia akan muncul fungsinya. Lalu kita rapikan sedikit, dan kita bisa melakukan ini pada setiap elemen yang ada, agar setiap elemen akan memiliki namanya masing-masing seperti ini. Kita diberikan fungsi persamaan Y sama dengan fx, x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 1. Dia tanya titik stasioner, fungsi turunan pertama, dan titik belok dari persamaan. Nah, yang pertama kita masukkan dulu persamaan tadi ke dalam fungsi awal, x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 1. Nah, lalu langsung saja kita menggunakan GeoGebra. Kita untuk melihat fungsi pertama, setelah kita masukkan fungsinya tadi, kita untuk melihat fungsi pertama, kita klik saja di fungsi turunan pertama. Nah, akan muncul garis merah yang menandakan fungsi turunan pertama, yaitu 3x kuadrat tambah 8x. Nah, lakukan hal yang sama, kita matikan, dan untuk melihat titik belok, kita nyalakan saja titik beloknya, dan titik belok akan keluar di titik C, yaitu 1,-1,33, 3,74. Dan untuk titik stasionernya ada dua, yaitu di D dan E. Di titik min 2,67,848 dan 0,-1. Nah, jadi itu adalah fungsi turunan pertama, titik belok, dan titik stasionernya.